Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam Pak Dwi dan teman-teman. Saya Asadai dari 11.1 akan mempresentasikan mengenai suku Betawi. Suku Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya. Suku ini dikenal dengan budayanya yang unik dan kaya, hasil dari pencampuran berbagai etnis yang datang ke Batavia atau Jakarta selama berabad-abad. Dalam bidang teknologi, pertama, rumah adat. Rumah ini disebut dengan rumah kebaya dikarenakan atapnya mirip dengan pelana yang dilipat dan jika dilihat dari sisi samping terlihat seperti lipatan kebaya. Kamar tamu yang juga dikenal dengan nama paseban. Teras depan tempat kursi untuk tetamu serta bale-bale atau kursi yang terbuat dari kayu jati untuk bersantai dikenal juga dengan nama amben. Lantai pada teras depan ini diberi nama gejogan. Ia wajib dibersihkan sebagai wujud penghormatan pada tamu. Senjata tradisional. Pertama ada keris Betawi. Keris ini memiliki ciri khas bilah keris yang melengkung dan dipercaya memiliki kekuatan magis serta simbol kebanggaan bagi pemiliknya. Kedua ada golok. Golok adalah senjata tradisional DKI Jakarta yang memiliki bilah tajam dan panjang. Terbuat dari bahan besi atau baja, ini dengan ganggang yang terbuat dari kayu keras. Lalu ada trisula, senjata bagi para jawara. Jagoan atau pendekar Betawi, sebagaimana fungsi utamanya untuk perlindungan diri, selain senjata yang paling populer yaitu golok, para jawara atau jagoan dan pendekar Betawi juga membawa trisula. Lalu ada pakaian adat. Pertama ada kebaya encim. Kebaya ini dibuat dengan kombinasi bahan lace atau brokat buatan Eropa yang ditutup dengan bordiran. Karena alasan tersebut, baju ini tampak seperti langsung dibordir. Lalu ada baju sadaria. Jika wanita Betawi umumnya menggunakan kebaya encim, maka untuk laki-lakinya menggunakan baju sadaria. Pakaian ini biasanya dibuat dari bahan katun dan sutra yang modelnya berkerah tinggi. Kemudian lebarnya 3 atau 4 cm berkancing sampai bawah dan berkantong 2 buah di kiri serta kanan bawah. Mata pencaharian. Pada masa sekarang, orang Betawi umumnya hidup sebagai petani buah-buahan untuk mereka yang masih memiliki tanah yang luas. Sedangkan yang lain ada yang bekerja sebagai pedagang kecil, penjualan buah-buahan atau makanan keliling, membuka warung, menjadi tukang kayu, tukang batu, mengelar tanah dan rumah, menjahit, jadi buruh, pamong desa, dan sebagainya. Lalu makanan khas dari Betawi yang paling populer adalah kerak telur. Kerak telur diciptakan pada tahun 1920-an dari hasil percobaan sekelompok masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berawal dari sebuah kelapa yang berlimpah di daerah tersebut, masyarakat Betawi pun mencoba mengolah kelapa tersebut menjadi beragam aneka makanan. Nah, resepnya tersendiri ada dari beras ketan, telur, kelapa parut, dan lain-lain. Selanjutnya ada soto Betawi. Soto Betawi terbuat dari paduan kuah santan dengan daging sapi, tomat, serta kentang. Karena tampilannya cenderung berlemak, coba kurangi kesan itu dengan menambahkan tomat, daun bawang, dan irisan jeruk limau. Lalu ada kue cucur. Kue ini sajian wajib dalam acara adat Betawi yang sangat cocok disajikan sebagai menu hidangan penutup. Kata cucur diambil dari istilah dalam bahasa Jawa cucur ataupun kucur yang memiliki arti pacuran atau kucuran. Berikut adalah resep Betawi. Resep soto Betawi. Lalu resep kue cucur. Selanjutnya ada selendang mayang. Minuman ini terdiri dari adonan tepung, hun kue yang dibentuk dan dipotong-potong kemudian dicampur dengan kuah santan, sirup pandan, dan es serut. Selanjutnya gado-gado Betawi merupakan masakan hasil campuran dari sayur-sayuran yang direbus dan dicampur dengan potongan mentimun dengan irisan tipis, potong tahu tempe, goreng, bentuk dadu kecil ditambah labu siam, nangka muda, kangkung, dan taube. Berikut resepnya. Selanjutnya di religi. Agama. Mayoritas suku Betawi menganut agama Islam. Sebagian besar dari mereka mengikut ajaran Islam Sunni atau mengikuti tradisi Nabi Muhammad dan mempertahankan kesatuan umat Islam, seperti mayoritas penduduk Indonesia pada umumnya. Meskipun demikian, seperti dimanapun ada juga keragaman dalam praktik keagamaan di antara individu-individu dan keluarga-keluarga dalam komunitas Betawi. Beberapa juga bisa menganut aliran keagamaan yang berbeda, tetapi secara umum, Islam adalah agama yang paling dominan di kalangan suku Betawi. Selanjutnya ada upacara cuci tangan.
Upacara cuci tangan adalah salah satu upacara yang biasa dilakukan oleh para perempuan yang saat kelahiran bayinya telah mencapai umur 40 hari. Adanya anggapan sebelum upacara cuci tangan berarti orang tua bayi masih menanggung kotoran pada peraji. Upacara ini cukup dilakukan dengan sesajen, bunga 7 macam, minyak wangi, dan uang logam serta nasi kuning dengan lauk pauknya. Selanjutnya ada upacara adat bikin rumeh. Bikin rumeh merupakan serangkaian ritual adat yang dilakukan orang Betawi saat akan membangun rumah. Alih-alih membangun sehingga asal menjadi bangunan rumah, dalam konteks upacara ini berbagai hal seperti perhitungan tanggal, hari baik, dan berbagai pantangan harus dilakukan. Selanjutnya ada kesenian. Pertama, seni musik. Tanjidor adalah musik atau orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat musik barat, terutama alat musik tiup. Biasa disingkat tanji. Tanji artinya menambuh. Karena yang ditabuh adalah tambur yang berbunyi dor-dor-dor, maka digabunglah menjadi tanjidor. Selanjutnya ada alat musik. Yang pertama, gambang adalah alat musik khas Betawi terbuat dari bilah-bilah kayu sebanyak 18 buah. Bentuknya mirip seperti perahu, lantaran merupakan alat musik pukulan atau perkursi. Gambang tentunya memiliki pemukul. Lalu ada gambang kayu. Ini sudah jelas terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan pun bukan kayu sembarangan, melainkan kayu jati. Batang-batang kayu jati dipasang di dalam sebuah kotak kayu membentuk bilah-bilah. Bilah-bilah kayu ini biasa disimpan dan dilepas dengan mudah. Selanjutnya bela diri. Ada main pukulan. Main pukulan merupakan permainan yang melibatkan kontak fisik serang bela dengan atau tanpa senjata. Main di sini menandakan adanya aspek kesenangan. Dengan kata lain, ilmu bela diri bagi masyarakat Betawi awalnya hanyalah permainan, bukan untuk menunjukkan kehebatan fisik maupun sifat jago. Lalu ada motif batik. Pertama ada pencakar langit. Corak satu ini menggambarkan tingginya gedung-gedung di kota Jakarta. Lalu ada jali-jali. Ini merupakan sejenis pohon yang tumbuh subur di wilayah Jakarta pada zaman dulu. Tarian. Pertama ada tari topeng. Tarian ini akan menggunakan topeng kayu sebagai alat utamanya sebagai penutup wajah. Uniknya pertunjukan tari topeng ini memiliki tema yang variatif, mulai dari cerita legenda, kehidupan manusia, hingga kritik sosial. Untuk alat musik pengiringnya biasanya akan menggunakan rebab, kecrek, kromong 3. Selanjutnya ada tari kembang lembang sari. Tari tradisional satu ini berisikan ekspresi kegembiraan orang tua yang mengasuh anak dengan cara bernyanyi dan menari. Ketika dipraktikkan nantinya akan ada sejumlah penari perempuan berjumlah ganjil dengan gerakan lemah gemulai dan lincah mengikuti iringan musik. Kostum yang digunakan berupa kebaya 3 pola dan bawahan kain batik khas Betawi. Lalu ada tari ondel-ondel. Sesuai namanya, tarian ini terinspirasi dari boneka ondel-ondel, namun tidak menggunakannya sebagai alat bantu atau atribut. Tarian ini menceritakan kebahagiaan seorang anak gadis yang baru saja diizinkan mengikuti sebuah pesta. Lalu lagu khasnya ada jali-jali. Selanjutnya bahasa. Dialek Betawi Tengahan. Bahasa Betawi Tengahan adalah dialek dari bahasa Betawi yang dituturkan oleh masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi yang cenderung memakai huruf E tinggi pada akhir penempatan katanya. Dialek ini merupakan bahasa yang digunakan oleh mayoritas di DKI Jakarta dan sebagian kota Tangerang. Contohnya, abisnya tuh bocah asal nyelonong aja sih, tumpe dah tuh kopi kena senggol. Artinya setelah anak itu asal lewat saja, tumpahlah kopi itu tersenggolnya. Lalu ada, entar hari Kamis encang mau ngawini si Nur Lela. Lu ikut ye kondangan, artinya nanti hari Kamis paman ingin menikahkan Nur Laila, kau ikutlah ke undangan. Selanjutnya ada Betawi Ora. Betawi Pinggiran atau Betawi Ora adalah salah satu ragam dialek dari bahasa Betawi. Dialek ini terbilang berbeda dengan dialek Betawi Tengahan. Perbedaannya terletak dari segi kekayaan kosakatanya. Dialek Betawi Pinggiran lebih kentara dan dekat dalam penyerapan kosakata aslinya. Umumnya dari bahasa Sunda, Jawa, dan bahasa-bahasa lainnya, sehingga kosakatanya lebih beragam dibanding dialek Betawi Tengahan. Contohnya ada bagen, biarkan, nanan, bodo amat, awang, malas, danita, jelas, bujuk, astaga, jaro, pagar dari bambu, nibla, loncat, tegongan, tikungan, engkong, kakek, nya, ibu, baba, bapak. Lalu ada Betawi Tangerang, yaitu disebut dengan bahasa Betawi, merupakan subdialek dari bahasa Betawi. Dialek ini termasuk ke dalam cabang subdialek bahasa Betawi Pinggiran. Kosakata dari dialek bahasa Betawi Tangerang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sunda Banten. Hal ini dikarenakan letak penuturannya yang bersebelahan. Contohnya puguh, makanya, haya, aja, angujai, berenang,
Ugi pergi ngengko ngikut jasa banget calakan pinter dewakan sendirian sono sana jongjon santai ngabadek banyak ngejenggir berdiri jonganan lagian ngajedok diem. Lalu ada naskah Pecanongan. Naskah Betawi kuno Pecanongan karya sastra dari Muhammad Bakir merupakan salah satu warisan manuskrip yang dimiliki Indonesia dari abad ke-19. Naskah tulisan Muhammad Bakir kebanyakan merupakan hikayat. Hikayat merupakan salah satu genre dalam sastra klasik yang di dalamnya mengandung hal-hal fantasi. Selanjutnya ada perkawinan. Yang pertama melamar. Melamar atau melamar adalah tahapan pertama dalam proses pernikahan adat Betawi yang harus dibawa saat seserahan. Yang pertama sirih embun. Bawaan wajib dalam lamaran ini berisi daun sirih yang dilipat bulat dan diikat potongan kertas minyak. Yang kedua ada pisang raja 2 sisir. Pisang ini dibawa di atas nampan yang dihias dengan kertas warna-warni. Setiap ujungnya ditutup dengan cangkuk kertas minyak berwarna hijau, kuning, atau merah. Ketiga ada roti tawar. Ini dibawa di atas nampan dihias dengan kertas warna-warni. Lalu ada uang sembah lamaran. Ini merupakan hantaran uang yang dibawa calon mempelai laki-laki untuk mempelai wanita. Uang ini dibalut dengan anyaman berdaun sirih yang berbentuk kerucut. Selanjutnya ada tanda putus. Acara ini hampir sama dengan proses melamar. Pihak utusan dari laki-laki yang datang menemui keluarga calon mempelai perempuan adalah orang dari keluarga pria yang telah dipercaya. Sebagai simbolis, orang Betawi umumnya memberi tanda putus atau sejenis pengikat jalinan kedua calon mempelai. Umumnya berupa cincin iris rotan, uang pesalin atau uang seserahan, dan bermacam jenis kue. Selanjutnya penentuan mahar. Pada zaman dulu, proses ini menentukan nominal yang diinginkan untuk mas kawin. Apabila pihak calon menantu wanita mengatakan, "Noni kita minte mate bandeng seperangkat," itu adalah kata hiasan yang berarti mereka menghendaki mas kawin berupa seperangkat perhiasan emas berlian. Bila mereka menyatakan, "Noni kita minte mate kembung seperangkat," artinya mas kawin yang diminta adalah seperangkat emas perhiasan bermata intan asli. Selanjutnya ada masa dipiare. Ini adalah proses di mana calon pengantin wanita atau none mantu dijaga oleh tukang piare atau dukun pengantin selama 1 bulan. Hal ini ditunjukkan untuk mengontrol kegiatan kesehatan fisik, mental, dan memelihara kecantikan calon none mantu menghadapi hari pernikahan. Saat ini sudah sulit sekali untuk memelihara calon none mantu selama 1 bulan, sehingga kegiatan ini hanya dilakukan dalam 1-2 hari menjelang pernikahan. Kelima ada siraman. Calon mempelai wanita akan dimandikan sehari sebelum akad nikah. Proses dari acara siraman ini yaitu calon pengantin akan mengenakan baju kebaya tipis, sarung, dan penutup rambut dan memakai kerudung tipis. Calon mempelai wanita akan meminta restu kepada orang tua dan berjalan ke tempat siraman diiringi perang badar. Selanjutnya ada potong centung. Ini adalah kegiatan membersihkan rambut yang tumbuh di sekitar tengkuk leher dan pelipis calon wanita. Lalu dukun membuat centung pada rambut kedua sisi dengan logam agar si wanita mendapat keselamatan dan keberkahan. Proses ini berlangsung di dalam kamar calon mempelai wanita dengan baju khas yang dikenakannya. Lalu ada ngerudat. Ini proses iring-iringan rombongan mempelai pria menuju kediaman calon pengantin wanita. Lalu ada palang pintu, tradisi berbalas pantun dan adu silat sebelum mempelai pria diterima masuk ke dalam rumah calon wanita. Lalu ada akad nikah. Saat pelaksanaannya, calon pengantin wanita akan meminta restu kepada ayahnya untuk berumah tangga dan minta dinikahkan. Ayah calon pengantin wanita akan menikahkan anaknya atau meminta penghulu untuk mewakilkan. Lalu ada dipuade. Ini proses di mana kedua mempelai duduk dan tukang rias membuka cadar atau penutup wajah wanita. Selanjutnya mempelai pria memberi sirih-dare kepada mempelai wanita sebagai lambang cinta kasih. Lalu pakaian pengantinnya pertama ada tuaki, merupakan blus dengan model kerah Shanghai tertutup berlengan panjang serta memiliki kancing dari atas sampai bawah. Lalu ada teratai, berasal dari 8 lembar daun kecil beserta beberapa monte dirangkai menjadi daun teratai. Lalu ada alas kaki berupa selop Betawi tanpa hak yang diperindah dengan monte-monte. Lalu setelah menikah, pengantin Betawi memiliki tradisi malam negor. Malam hari setelah pernikahan, suami dan temannya akan datang ke rumah istrinya. Setelah akad nikah, kedua mempelai tidak dalam satu atap namun diperbolehkan menginap di rumah si wanita. Lalu ada pulang 3 are. Setelah 3 hari mereka, keluarga pria akan mengirim makanan kepada keluarga wanita sebagai rasa syukur pernikahan, dan setelah itu baru si pria boleh
membawa istrinya untuk tinggal bersama. Selanjutnya ada sistem ilmu pengetahuan. Pertama ada kalender Betawi. Nah, sistem yang hampir sama dengan sistem kalender Islam, terutama dalam menggunakan lunar system, sistem yang berdasarkan peredaran bulan. Namun terdapat perbedaan dalam hal menentukan kapan terjadinya pergantian hari. Orang Betawi dan orang Jawa menganggap itu terjadi ketika matahari mulai condong ke barat atau sekitar waktu asar. Sedangkan sistem kalender Islam, pergantian hari itu terjadi ketika matahari tergelincir di barat atau sekitar maghrib. Nah, berikut adalah pembagian waktu berdasarkan kalender Betawi. Selanjutnya ada pantangan. Pertama, masyarakat Betawi diketahui melarang anak-anaknya makan pisang dempet, yaitu 2 buah pisang yang kulit luarnya saling melekat. Jika hal itu tetap dilakukan, maka penis mereka bisa mati. Lalu ada suap dakop, di mana menyuap makanan dengan 5 jari di lengkungan ke dalam dengan posisi melebar. Hal itu agar kita tidak serakah dan menunjukkan hal itu sebagai tindakan tidak sopan. Lalu ada zaman dulu ada pantangan bagi perempuan-perempuan Betawi untuk mencari kutu di kepala rekannya sesudah sholat asar. Jika hal itu dilakukan, maka ancamannya rohnya akan menjadi genderuwo rambut panjang yang sangat menakutkan jika meninggal. Lalu ada buaya. Orang Betawi yang memang dulunya tinggal dekat dengan rawa-rawa memperhatikan betul sifat buaya yang menghuni rawa-rawa. Hal inilah yang mendasari suku Betawi menjadikan hewan ini sebagai simbol kesetiaan yang dihadirkan dalam bentuk roti dalam pernikahan adat Betawi. Awalnya bukan untuk dimakan, orang Betawi zaman dahulu membuat roti ini sekeras mungkin tanpa isian dan rasa. Semakin keras roti buaya, maka semakin bagus karena semakin awet. Nah, refleksinya bagi saya belajar dari keberagaman tradisi dalam suku Betawi, membuka pintu untuk memahami dan menghargai keragaman budaya di Indonesia. Ini mengajarkan saya tentang pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, dan memperkaya perspektif saya. Dari keberagaman ini saya dapat belajar nilai-nilai seperti solidaritas, gotong royong, dan keberanian untuk mempertahankan warisan budaya. Sekian presentasi saya, terima kasih.